Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Risman Roswatun Kasana, NPM 23 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan sesi diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang bab 12, akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang pertama Jenisar Kusnul Utami, NPM 08, Riko Ferianka, NPM 12, Fitria Anung Fatmawati, NPM 15, Nadia Anggrani Santoso, NPM 16, Argarita Noviandari, NPM 20, Risman Roswatun Kasana, NPM 23, dan yang terakhir Elsa Irma Yudita, NPM 29. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggrani Santoso, NIM 1903101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dalam prinsip akuntansi. Metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi berbeda-beda di seluruh dunia. Ketidakseragaman standar akuntansi di berbagai negara akan menimbulkan berbagai masalah bagi perusahaan, baik penyusun dan pengguna laporan keuangan. Beberapa negara mengembangkan prinsip akuntansinya berdasarkan kebutuhan informasi dari otoritas pajak. Model pelaporan keuangan utama sedang dalam proses pengembangan oleh International Accounting Standard Board atau bisa disebut dengan IASB. IASB mempunyai mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar secara global. IASB mengumumkan standar pelaporan yang disebut dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional, International Financial Reporting Standard atau bisa disebut dengan IFRS. Sebelum pembentukan IASS, International Accounting Standard Committee telah menerbitkan International Accounting Standard atau bisa disebut dengan LAS. IASB mengadopsi LAS secara keseluruhan dan sekaligus mengembangkannya yang disebut standar baru IFRS. IFRS sekarang relatif telah digunakan secara luas, termasuk telah diadopsi oleh negara Uni Eropa dan lainnya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa jika ada suatu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan para investor di pasar dan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pasar karena memungkinkan investor untuk membuat perbandingan. Model pelaporan keuangan utama lainnya adalah US GAAP. Jika diukur berdasarkan kapitalis pasar, US GAAP telah digunakan lebih dari separuh perusahaan di dunia ini. Kepentingan yang signifikan dalam meminimalkan perbedaan antara berbagai standar akuntansi di dunia ini, terutama US GAAP dan IFRS, menjadi perhatian utama. Konvergensi akan menurunkan biaya bagi penerbit atau emiten, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyiapkan laporan keuangan menggunakan set standar akuntansi yang berbeda. FASB terus bekerja sama dengan IASB untuk meningkatkan kualitas standar pelaporan dan untuk mengonvergensi kedua set standar tersebut. Usaha konvergensi ini berfokus pada evaluasi standar yang telah ada dan pedoman untuk mengimplementasikan standar saat ini dan standar baru seperti yang dikembangkannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penentuan mata uang fungsional. Ada 3 kemungkinan kurs yang dapat digunakan untuk mengonversikan nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama, kurs kini, merupakan kurs pada akhir hari perdagangan tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, kurs historis, merupakan kurs yang sudah ada pada saat transaksi berlangsung, seperti kurs pada tanggal aset diperoleh atau liabilitas yang timbul. Kurs rata-rata untuk periode berjalan biasanya rata-rata sederhana untuk jangka waktu dan biasanya kurs yang digunakan untuk mengukur penghasilan dan beban. Metode penjabaran dapat menggunakan kurs tunggal atau multikurs. Penyesuaian penjabaran yang terjadi karena penerapan kurs ini juga harus tercermin dalam laporan keuangan, baik sebagai komponen dari laba bersih maupun komponen laba rugi komprehensif. PSAK 10, perubahan kurs valuta asing memberikan pedoman khusus untuk menjabarkan mata uang asing
ke dalam rupiah untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diukur dengan atau didenominasikan dalam rupiah. Tujuan dari PSAK 10 adalah menjelaskan cara memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas. PSAK 10 juga menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Berikut ini terdapat hierarki indikator dalam penentuan mata uang fungsional. A. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang mempunyai kekuatan persaingan dan peraturannya yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang kedua, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. B. Yang pertama, mata uang yang dananya dihasilkan dari aktivitas pendanaan, antara lain penerbit instrumen utang dan instrumen ekuitas. Yang kedua, mata uang yang diterima dari aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan. Kemudian yang terakhir, C. Jika indikator-indikator dalam penentuan mata uang fungsional bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan mata uang fungsional. 3 indikator yang harus dinilai untuk menentukan mata uang fungsional suatu entitas, yaitu arus kas, harga jual, dan beban. Jika afiliasi menggunakan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional untuk sebagai besar transaksinya, dan jika kas yang dihasilkan tidak secara rutin disetorkan pada entitas indak di Indonesia, maka mata uang negara tempat entitas tersebut beroperasi umumnya digunakan. Afiliasi asing umumnya juga mempunyai pasar penjualan aktif di negaranya sendiri dan memperoleh pendanaan dari sumber lokal. DSAK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah pertimbangan tujuan dari proses penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengarah ekonomi yang diharapkan dari perubahan kas terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian hasil dari hitungan antara masing-masing entitas konsolidasian seperti yang diukur dalam mata uang fungsional mereka yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk menjabarkan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka transaksi asing disesuaikan dengan nilai setara mata uang fungsional sebelum perusahaan mempunyai laporan keuangan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penentuan mata uang fungsional dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi historis laporan keuangan jika mata uangnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenisa Kusnul, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi yang ketiga ada penjabaran versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Terdapat 2 metode yang berbeda untuk menyajikan kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah, yaitu melalui penjabaran atau translation laporan mata uang fungsional entitas asing ke dalam rupiah, dan yang kedua pengukuran kembali laporan mata uang entitas asing ke dalam mata uang fungsional entitas tersebut. Setelah pengukuran kembali, laporan keuangan tersebut kembali harus dijabarkan jika mata uang fungsionalnya bukan rupiah. Jika mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka tidak perlu dijabarkan lagi. Penjabaran adalah metode yang paling umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Setiap penyesuaian penjabaran yang terjadi akan dimasukkan sebagai komponen laporan laba rugi komprehensif. Dikarenakan penghasilan dan beban diasumsikan terjadi secara seragam selama periode yang bersangkutan, maka penghasilan dan beban pada laporan laba rugi dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode pelaporan. Metode penjabaran ini disebut dengan metode kurs kini atau current rate method. Sedangkan pengukuran kembali adalah penyajian kembali dari laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Pengukuran kembali hanya uang diperlukan jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing.
Metode yang digunakan untuk mengukur kembali laporan keuangan dari mata uang lokal ke mata uang fungsional disebut sebagai metode temporal atau temporal method. Penerapan dari metode temporal mengkonversikan sebuah mata uang asing menjadi mata uang fungsional. Jika mata uang fungsional adalah rupiah, maka tidak diperlukan penyesuaian tambahan. Namun jika mata uang fungsional adalah mata uang selain rupiah, maka digunakan metode kurs kini untuk menyajikan kembali informasi keuangan dalam mata uang rupiah. Kemudian materi yang keempat ada penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Sebagian besar entitas bisnis melakukan transaksi dan mencatat aktivitas bisnisnya dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, mata uang lokal dari entitas asing merupakan mata uang fungsionalnya. Penjabaran laporan entitas asing ke dalam rupiah merupakan proses yang relatif sederhana. DSAK meyakini bahwa hubungan ekonomi yang mendasari disajikan dalam laporan keuangan entitas asing tidak boleh didistorsi atau diubah selama proses penjabaran dan dari mata uang fungsional entitas asing menjadi mata uang entitas induk. Penjabaran dilakukan dengan menggunakan kurs kini untuk semua aset dan liabilitas. Oleh karena kurs yang digunakan untuk menjabarkan masing-masing akun entitas asing berbeda-beda, debit dan kredit dalam neraca saldo setelah penjabaran biasanya tidak sama. Pos yang menyeimbangi sisi debit sama dengan sisi kredit pada neraca saldo yang dijabarkan disebut penyesuaian penjabaran atau translation adjustment. Lalu ada penyajian laporan keuangan dari penyesuaian penjabaran. Penyesuaian penjabaran akibat dari proses penjabaran adalah bagian dari laba rugi komprehensif untuk periode yang bersangkutan. Laba rugi komprehensif termasuk semua perubahan ekuitas selama periode yang bersangkutan, kecuali perubahan yang diakibatkan dari investasi oleh pemiliknya dan distribusi ke pemiliknya. Laba rugi komprehensif atau comprehensive income termasuk laba neto dan item atau penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income yang merupakan bagian dari perubahan aset neto pada perusahaan bisnis dari sumber non-pemilik selama periode bersangkutan. Ada beberapa alternatif format penyajian untuk laba rugi komprehensif. Laporan bentuk tunggal, pendekatan laba rugi gabungan yang pertama menyajikan item-item yang menyusun laba neto dan kemudian mempunyai bagian yang menyajikan item-item penghasilan komprehensif lain. Sebuah alternatif penyajian dua laporan yang pertama menyajikan perhitungan laba neto dalam satu laporan dan kemudian laporan terkait yang dimulai dengan laba neto dan merekonsiliasi ke laba rugi komprehensif dengan melaporkan item penghasilan komprehensif lain secara terpisah. Alternatif ketiga digunakan oleh banyak perusahaan adalah hanya menyajikan item-item yang merupakan bagian dari penghasilan komprehensif lain dan skedul akumulasi penghasilan komprehensif lain di dalam laporan keuangan konsolidasian ekuitas pemegang saham. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi penjabaran dan konsolidasi entitas anak di luar negeri. Untuk mengetahui konsolidasi entitas anak di luar negeri, asumsikan fakta-fakta berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin, seharga 660 juta. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta dari nilai buku atau perhitungan yang menunjukkan diferensial akan ditampilkan pada akhir bagian. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Akun laporan posisi keuangan dalam format neraca saldo untuk kedua perusahaan sesaat sebelum akuisisi. Yang kedua, mata uang lokal untuk German Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsional. 3. Pada tanggal 1 Oktober 2001, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. 4. Entitas anak menerima 42 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs adalah 1 euro setara dengan 12.000. Entitas anak memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember tahun 2001. Kurs spotnya yang langsung relevan yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 kursnya 12.000, 1 Oktober 2001 kurs
nya 13.600 31 Desember 2000x1 kurs 14.000, sedangkan rata-rata 2000x1 sebesar 13.000. Tanggal akuisisi kertas kerja penjabarannya raca saldo. Entitas anak dari mata uang fungsional ke rupiah yang merupakan mata uang pelaporan entitas di Indonesia dilakukan menggunakan metode kurs. Pada tanggal pembelian, akun entitas pemegang saham entitas anak dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal pembelian saham entitas anak oleh entitas induk. Lalu yang selanjutnya, tanggal akuisisi, laporan posisi keuangan konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Akuntansi setelah tanggal akuisisi sangat mirip dengan akuntansi yang digunakan untuk entitas anak domestik. Perbedaan utama akibat pengaruh dari perubahan kurs mata uang asing. Penjabaran neraca saldo setelah akuisisi pada entitas anak di luar negeri. Entitas anak membuat ayat jurnal berikut dalam pembukuannya pada saat ia menerima rupiah. Unit mata uang asing senilai 3.500 euro pada debit, sedangkan penjualan sebesar 3.500 euro pada kredit. Mencatat penjualan dan penerimaan sebesar 40 juta rupiah pada kurs spot pada tanggal penerimaan 3.500 euro sebesar sama dengan 40 juta rupiah per kursnya 12.000. Pada akhir periode, entitas anak menyesuaikan unit mata uang asing atau rupiah ke kurs kini sebesar 14.000 dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500 euro pada debit, sedangkan unit mata uang asing pada kredit sebesar 500 euro. Menyesuaikan akun yang didemonisasi dalam unit mata uang asing ke kurs kini sebesar 42 juta rupiah per 14.000. Sama dengan 3.000 euro dikurangi saldo sebelum disesuaikan sebesar 3.500. Lalu hasilnya kerugian transaksi mata uang asing itu sebesar 500 euro. Transaksi mata uang asing adalah komponen dari laba neto entitas anak, dan akun unit mata uang asing diklasifikasikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan entitas anak. Laba neto entitas anak terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebesar 50.000 euro, beban pokok penjualan sebesar 22.500, beban operasi sebesar 14.500, lalu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500 rupiah, laba netonya 12.500 euro. Fitur analitis yang disediakan oleh metode kurs kini adalah banyaknya rasio yang digunakan manajemen untuk mengelola entitas anak di luar negeri adalah sama dengan rupiah maupun dengan unit mata uang asing. Hubungan ini berlaku untuk aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan, penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi karena penjabaran untuk akun-akun ini menggunakan kurs yang sama, kurs kini untuk aset dan liabilitas dan kurs rata-rata untuk akun laporan laba rugi. Oleh karena itu, skala untuk akun-akun tersebut telah berubah, tetapi jumlah relatif masing-masing laporan keuangan tidak berubah. Akan tetapi, hubungan ini tidak berlaku saat rasio memasukkan angka dari laporan posisi keuangan atau saat akun entitas pemegang saham dimasukkan dengan aset dan liabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anung Fatmawati, MPM 15, akan memaparkan tentang ayat jurnal pada pembukuan entitas induk. Ayat jurnal pada pembukuan entitas induk dibuat untuk mengakui nilai secara rupiah dari bagian entitas induk atas laba entitas anak, amortisasi selisih biaya perolehan dengan nilai buku, penyesuaian penjabaran kumulatif untuk diferensial entitas induk dan dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri. Kemudian ayat jurnal pada PT Induk untuk mencatat investasinya di Jerman Company, yaitu ayat jurnal yang pertama, jurnal yang ke-6 yaitu kas pada investasi saham Jerman Company, dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri yaitu sebesar 85 juta. Kemudian ayat jurnal yang kedua yaitu jurnal ke-7, investasi saham Jerman Company pada laba rugi dari entitas anak, ekuitas dalam laba neto entitas anak di luar negeri yaitu sebesar 162.500.000 rupiah. Kemudian ayat jurnal yang ketiga yaitu jurnal yang ke-8, investasi saham Jerman Company pada penghasilan komprehensif lain, penyesuaian penjabaran bagian entitas induk alas perubahan dalam penyesuaian penjabaran akun entitas anak yaitu sebesar 110 juta rupiah.
Kemudian ayat jurnal yang keempat yaitu jurnal ke-9 mengakui amortisasi paten untuk periode berjalan, yaitu laba rugi dari entitas anak pada investasi saham Jerman Company sebesar Rp6.500.000. Jurnal yang kelima yaitu jurnal ke-10 mencatat bagian dari penyesuaian penjabaran atas kenaikan diferensial untuk investasi pada entitas anak di luar negeri, yaitu investasi saham Jerman Company pada penghasilan komprehensif lain. Penyesuaian penjabaran mengakui penyesuaian penjabaran atas kenaikan diferensial yaitu sebesar Rp9.500.000. Selama proses ayat jurnal penutup entitas induk, terdapat 2 ayat jurnal berikut yang akan dimasukkan terpisah untuk menutup laba neto dari entitas anak dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari investasi pada entitas anak, yaitu ayat pertama, laba rugi dari entitas anak pada saldo laba untuk menutup laba neto dari entitas anak yaitu sebesar 156 juta. Yang ayat kedua yaitu penghasilan komprehensif lain penyesuaian penabaran pada akumulasi penghasilan komprehensif lain yaitu sebesar Rp119.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ferianka, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepentingan non pengendali pada entitas anak di luar negeri. Sebagian besar perusahaan Indonesia lebih suka untuk memiliki 100% entitas anak di luar negerinya. Dengan demikian akan memungkinkan manajemen yang lebih efisien atas efisien anak dan tidak ada persyaratan untuk menyusun laporan keuangan tersendiri dari entitas anak untuk kepentingan non pengendali. Akan tetapi, jika entitas anak di luar negeri tidak memiliki sepenuhnya, maka kepentingan non pengendali harus dihitung dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Salah satunya perbedaan adalah alokasi dari penyesuaian penjabaran yang timbul dari penjabaran akun neraca saldo entitas anak di luar negeri. Oleh karena itu, sebagai contoh, jika PT Induk memiliki 80% kepemilikan saham di Jerman Company dan investor lain memiliki 20% kepentingan non pengendali, maka kepentingan non pengendali akan dialokasikan sebesar persentase bagiannya dari penyesuaian penjabaran melalui proses ayat jurnal eliminasi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi luar negeri ke rupiah adalah pengukuran kembali. Walaupun pengukuran kembali untuk umum sebagaimana translasi, terdapat beberapa situasi di mana mata uang fungsional dari afiliasi asing bukan mata uang lokal. Pengukuran kembali sama seperti translasi di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai setara rupiah dari akun-akun afiliasi asing sehingga dapat digabungkan atau dikonsolidasi dengan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Akan tetapi, kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali berbeda dengan kurs yang digunakan dalam translasi, yang menghasilkan nilai rupiah yang berbeda untuk akun-akun afiliasi asing. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan dari keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari proses pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Umumnya dalam pendapatan lain-lain digunakan beberapa nama akun seperti keuntungan atau kerugian mata uang asing, keuntungan atau kerugian mata uang, keuntungan atau kerugian nilai tukar, atau keuntungan kerugian pengukuran kembali. Pas keuntungan atau kerugian pengukuran kembali digunakan di sini karena nama ini yang paling menggambarkan sumber pos tersebut. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan karena jika transaksi sejak awal dicatat dalam rupiah, maka keuntungan atau kerugian nilai tukar akan diakui dalam periode berjalan sebagian dari penyesuaian yang diharuskan untuk penilaian transaksi luar negeri yang didominasi dalam mata uang asing. Selanjutnya, ilustrasi pengukuran kembali entitas anak di luar negeri. Untuk menyajikan pengukuran kembali laporan keuangan akan digunakan kembali contoh Jerman Company. Satu-satunya perbedaan antara contoh penjabaran sebelumnya dan contoh sekarang adalah bahwa mata uang fungsional entitas anak di luar negeri sekarang diasumsikan ke rupiah bukan euro Eropa. Jerman Company mengelola pembukuan dan pencatatannya menggunakan euro untuk menyediakan laporan yang diperlukan untuk pemerintah Jerman. Oleh karena rupiah adalah mata uang fungsional, maka laporan keuangan Jerman Company akan diukur kembali dalam rupiah.
Setelah laporan keuangan afiliasi asing diukur kembali, maka proses konsolidasi akan sama dengan entitas anak domestik. Untuk materi terakhir, ikhtisar penjabaran versus pengukuran kembali. Pada saat mata uang fungsional adalah rupiah, maka pos non-meter dalam laporan posisi keuangan akan diukur kembali menggunakan kurs historis. Dalam contoh ini, kurs langsung telah mengalami kenaikan selama periode berjalan, sehingga akun non-moneter lebih rendah pada saat diukur kembali dibandingkan dengan saat dijabarkan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Irmayudita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Sebagian besar perusahaan mengonsolidasikan entitas anak di luar negeri sesuai dengan PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian. Umumnya, entitas induk mengonsolidasikan entitas anak di luar negeri kecuali jika salah satu kondisi berikut sangat berat sehingga perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri tidak dapat melakukan tingkat pengendalian ekonomi atas sumber daya dan operasi keuangan entitas anak di luar negeri yang merupakan syarat konsolidasi. Hal-hal yang membuat entitas anak tidak dapat dikonsolidasikan yaitu yang pertama, pembatasan valuta asing di negara asing. Yang kedua, pembatasan transfer properti di negara asing. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian lain yang diterapkan oleh pemerintah. Entitas anak di luar negeri yang tidak dikonsolidasi dilaporkan sebagai investasi dalam laporan posisi keuangan entitas induk Indonesia. Perusahaan investor Indonesia harus menggunakan metode ekuitas jika perusahaan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasional investor. Jika metode ekuitas tidak dapat diterapkan, maka digunakan metode biaya untuk mencatat investasi asing, mengakui laba rugi hanya dari dividen yang diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai likuidasi investasi asing. Akun penyesuaian penjabaran terkait langsung dengan investasi perusahaan pada entitas asing. Jika investor menjual sebagian besar dari investasi sahamnya, PSAK nomor 10 mengharuskan porsi prorata dari akun akumulasi penyesuaian penjabaran yang dialokasikan ke investasi dimasukkan dalam perhitungan keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi. Sebagai contoh, jika entitas induk menjual 30% dari investasi pada entitas anak, 30% terkait penyesuaian penjabaran kumulatif yang akan dihapus dari akun penyesuaian penjabaran dan dimasukkan dalam penentuan keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi asing tersebut. Selanjutnya adalah lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Perusahaan induk dapat memutuskan untuk melakukan lindung nilai semua atau beberapa investasi dengan cara menerima liabilitas dalam mata uang asing. PSAK 55 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan dalam penghasilan laba rugi komprehensif dibatasi sebesar penyesuaian penjabaran untuk investasi neto. Selanjutnya adalah persyaratan pengungkapan. PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing mensyaratkan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang akan digunakan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau dalam catatan yang menyertainya. Ini meliputi keuntungan atau kerugian yang diakui dari transaksi mata uang asing, forward exchange contract, dan setiap keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Jika tidak diungkapkan sebagai pos atau baris pada laporan laba rugi, pengungkapan ini biasanya merupakan satu kalimat catatan kaki meringkas operasi asing suatu perusahaan. Dalam metode penjabaran perubahan berkala dalam penyesuaian penjabaran dilaporkan sebagai elemen penghasilan komprehensif lain sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 10. Laporan posisi keuangan akan menampilkan modal saham, saldo laba, dan akumulasi penghasilan komprehensif lain dalam bagian ekuitas pemegang saham. Selain itu, PSAK 10 mengungkapkan persyaratan catatan kaki dari perubahan kurs yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap transaksi mata uang asing yang belum diselesaikan jika signifikan. Selanjutnya adalah pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Kasus pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Keuntungan pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan raca saldo entitas anak di luar negeri karena sumber dari akun tersebut adalah pengukuran kembali akun entitas anak.
Dalam laporan laba rugi konsolidasian, akun keuntungan pengukuran kembali umumnya adalah penggantian kerugian terhadap akun kerugian transaksi mata uang asing. Apabila terdapat keuntungan, maka dilaporkan dalam bagian laba rugi lain dari laporan laba rugi. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Risma Nuswatun Kasanah, NIM 1903111023. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Penyajian dalam bab ini mengenal proses pengukuran kembali untuk entitas anak di garmen yang ditunjukkan pada figur 12-9. Memperlihatkan keuntungan pengukuran kembali sebesar 10 juta sebagai pos penyeimbangan yang diperlukan untuk mencapai neraca saldo yang setara. Pos penyeimbangan ini dapat dibuktikan dan ditunjukkan di figur 12-14. Analisis tersebut terutama melibatkan pos-pos moneter karena pos-pos tersebut diukur kembali dari kurs awal periode atau kurs pada tanggal terjadi transaksi menjadi kurs kini pada akhir periode tersebut. Kenaikan atau penurunan aset moneter neto hasil dari pengukuran kembali akan diukur sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs pada periode berjalan. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan penghubungan antara dua laporan posisi keuangan. Perusahaan secara individual mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan arus kas. Aturan umum adalah bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Penilaian persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Penerapan aturan antara biaya terendah dengan nilai realisasi neto untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus ketika mata uang pencatatan bukan merupakan mata uang fungsional. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Istilah nilai realisasi neto atau net receivable value NRV mengacu pada jumlah neto yang perusahaan berharap untuk mewujudkan dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto adalah entitas harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi entitas biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk membuat penjualan, seperti pengemasan ulang, perencanaan ulang, dan lain-lain. Biaya historis persediaan harus terlebih dahulu diukur kembali menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai biaya historis mata uang fungsional. Kemudian biaya perolehan yang diukur kembali ini dibandingkan dengan nilai realisasi neto dari persediaan yang dijabarkan menggunakan kurs kini. Langkah terakhir adalah membandingkan biaya perolehan dengan nilai realisasi neto yang keduanya sudah dalam mata uang fungsional dan untuk mengangkut setiap penurunan nilai atau write down sesuai dengan nilai realisasi netonya. Transaksi antar perusahaan. Sebuah entitas induk atau kantor pusat Indonesia dapat mempunyai berbagai transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan dengan afiliasi asing yang menyebabkan piutang atau utang antar perusahaan. Setelah laporan keuangan afiliasi asing telah dijabarkan atau diukur kembali bergantung pada mata uang fungsional afiliasi asing, maka piutang atau utang antar perusahaan akan mempunyai nilai rupiah yang sama dengan dieliminasi. Pajak penghasilan. Alokasi pajak antar periode diwajibkan setiap kali ada perubahan temporal dalam pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan laporan laba rugi untuk tujuan pajak. Penjabaran ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Terdapat beberapa kasus di mata entitas anak di luar negeri yang mengelola pembukuan pencatatannya dalam unit atau mata uang lokal tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang fungsional. Jika entitas anak melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya dalam euro, maka manajemen dapat memutuskan bahwa euro adalah mata uang fungsional entitas anak. Jika pembukuan dan pencatatan entitas tidak dinyatakan dalam mata uang fungsional, maka harus digunakan proses dua langkah sebagai berikut. 1. Mengukur kembali laporan keuangan entitas anak ke dalam mata uang fungsional. 2. Laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro kemudian dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan proses penjabaran yang diilustrasikan dalam bab ini.
Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.